Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kenalkan nama saya Reno dari BP 17 kelas IF1 jurusan Teknik Informatika. Di sini akan saya jelaskan SCM dan CRM. Yang pertama, SCM. SCM adalah manajemen rantai pasok, merupakan bagian yang sangat penting pada sebuah perusahaan. SCM yang baik mengindikasi daya saing perusahaan yang tinggi dan berkualitas. SCM sendiri didefinisikan sebagai kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, penyediaan, ataupun pengiriman produk atau jasa kepada konsumen. Fungsi SCM manajemen rantai pasok ini berkaitan erat dengan berbagai macam biaya fisik seperti biaya pembelian bahan baku, biaya penyimpanan, biaya transportasi, dan sebagainya. Adapun proses tahapan SCM, yang pertama customer. Tahap pertama yang melalui manajemen rantai pasok asal dari konsumen atau customer. Pada tahap ini customer mengajukan misalnya atau order suatu produk yang ditawarkan oleh pihak produsen. Planning. Setelah pesanan diterima oleh produsen, tim atau departemen merencanakan akan membuat perancangan mengenai produk-produk yang diminta. 3. Post hasting. Tahap ketiga dalam manajemen rantai pasok adalah pembelian bahan baku. Ini dilakukan oleh departemen pembelian setelah menerima rencana produksi yang dilakukan departemen perencanaan. 4. Investor. Jika pesanan bahan baku telah datang, selanjutnya bahan baku tersebut akan dikirim ke pabrik untuk dilakukan pemeriksaan berkualitas. 5. Produksi. Ketika bahan baku telah diperiksa dan disimpan, nanti bahan baku tersebut akan diproses bersama bahan baku menjadi bahan yang dipesan oleh customer. 6. Pengiriman. Tahap ini merupakan bagian terakhir dari manajemen rantai pasok. Pada tahap ini, produk yang disimpan di gudang akan dikirim kepada customer sesuai tanggal pengiriman yang diminta. Selanjutnya, CRM. CRM adalah sebuah pendekatan baru dalam pengelolaan hubungan korporasi dengan pelanggan pada level bisnis sehingga dapat memaksimalkan komunikasi dan pemasaran melalui pengelolaan berbagai kontak yang berbeda. CRM mengombinasikan kebijakan, proses, dan strategi yang diterapkan perusahaan menjadi satu kesatuan. Penggunaan CRM yaitu untuk melakukan interaksi dengan pelanggan dan juga untuk menelusuri informasi pelanggan. Adapun manfaat CRM dalam bisnis. 1. Mendorong loyalitas pelanggan. CRM kemungkinan perusahaan untuk memanfaatkan informasi dari sebuah titik kontak dengan pelanggan, baik melalui web, call center, atau melalui staf pemasaran dan pelayanan di lapangan. 2. Mengurangi biaya. Dengan menggunakan CRM, penjualan dan pelayanan terhadap pelanggan dapat memiliki skema yang spesifik dan fokus serta dapat menargetkan pelayanan pada pelanggan yang tepat di saat yang tepat. 3. Meningkatkan efisien operasional. Kemudahan proses penjualan dan layanan akan dapat mengurangi risiko turunnya kualitas pelayanan dan mengurangi beban. 4. Meningkatkan time to market. Penalaran akan memungkinkan perusahaan mendapatkan informasi mengenai pelanggan seperti data tren pembelian oleh pelanggan yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam menentukan waktu, tempat, dan memasarkan suatu produk. 5. Meningkatkan pendapatan.
seperti yang telah disebutkan di atas, penerapan CRM yang akan meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan tempo marketing yang pada akhirnya akan berujung pada peningkatan pendapatan perusahaan. Adapun tahapan dalam CRM, memperoleh pelanggan baru, memberikan kenyamanan untuk pelanggan saat membeli produk tertentunya yang dibutuhkan, seperti merespon keinginan pelanggan dengan cepat maupun memberi ketepatan waktu premium terhadap barang pesanan. 2. Menambah nilai pelanggan. Perusahaan harus dapat menciptakan hubungan erat dengan para pelanggannya melalui cara mendengarkan setiap keluhan pelanggan serta meningkatkan pelayanan. 3. Mempertahankan pelanggan atau retensi. Memberikan pelayanan serta aplikasi pendukung yang manfaat sehingga kepuasan dan loyalitas pelanggan terjaga. Pelanggan juga akan menjadi percaya dengan perusahaan karena mendapatkan pelayanan yang baik. Hanya itu saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.